Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Dan selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Yaya RCPT Harto yang telah menyempatkan waktunya untuk kita bisa melaksanakan ujian tesis. Jazakumullahu khairan. Yang kedua, Bapak Sama-sama Ustaz. PSY. Terima kasih sudah hadir. Ya, ada di sebelah saya nih. Mudah-mudahan ini IT ya. Oke, terima kasih juga mahasiswa kepada ini ada Bapak Yaya Susanto dengan Bapak Ahmad Yani dan juga ada kita yang spesial dan Pak Sukul yang insya Allah akan berperan ujian proposal tesis. Ya, hari ini insya Allah akan melaksanakan ujian tesis. Ya, ada 4 orang, gitu ya. Jadi cukup panjang nih. Insya Allah kita akan laksanakan ya sampai mudah-mudahan kalau bisa jam 12 selesai jam 12 gitu ya. Tapi nanti Pak Yayan bisa variasi supaya bisa paralel. Artinya bisa langsung menggunakan artinya melalui Zoom ini bisa juga langsung berdua gitu ya, atau nanti bisa juga bersama-sama. Jadi lebih enak juga. Jadi ini hybrid ya. Baik, seperti biasa agar keberkahan di ujian ini mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebagaimana ujian tesis ya, pertama diawali dengan presentasi ataupun presentasi pemateri atau presentasi dari mahasiswa yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya. Ya, dalam hal ini untuk yang pertama kali adalah Bapak Yayan Susanto dengan NIM 21220733 dengan judul analisis kemaslahatan penggunaan limbah di industri semen dalam perspektif syariah Islam. Baik, menghemat waktu, jadi nanti mahasiswa akan presentasi dalam 10 sampai 15 menit gitu ya. Kemudian setelah itu baru nanti ada reviewer, di sini ada 2, ada Pak Yaya, kemudian yang kedua nanti ada Pak Dr. Abu Farid Muslim, dan nanti yang terakhir saya mungkin berikan masukan ya. Baik, kita awali dengan presentasi dari Bapak Yaya Susanto. Kepada beliau saya silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Uh, Agendanya, di mute atau unmute? Sudah, saya dengar. Agenda untuk pemaparan tesis yang sudah saya buat dalam presentasi ini pertama adalah terkait dengan latar belakang masalahnya seperti apa, terus rumusan permasalahannya bagaimana, dan tujuan dan manfaat penelitian ini apa, terus kerangka berpikir seperti apa, metode penelitiannya, beberapa kutipan literasi yang relevan, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan. Namun halnya, saya juga tidak menutup diri dan tidak menutup kemungkinan yang sangat besar peluangnya. Mohon bantuan dosen-dosen penilai atau pembimbing untuk membantu saya bisa memberikan masukan dan koreksi ya terkait apa yang saya sampaikan dalam tesis ini, karena saya sadar masih terlalu banyak kekurangan-kekurangan yang ada. Namun pada dasarnya penelitian ini insya Allah saya niatnya untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu usaha penelitian yang saya lakukan. Baik, untuk latar belakang masalah dalam tesis ini adalah pertama karena saya mengetahui dan memiliki pemahaman dan pengetahuan termasuk pengalaman juga terkait dengan pemanfaatan limbah untuk bahan baku atau bahan bakar di pabrik semen ya Bapak. Di samping itu juga tentunya pemanfaatan limbah ini dalam konsep dasarnya adalah untuk memberikan satu manfaat ya, artinya limbah ini dimanfaatkan untuk menggantikan sesuatu yang sifatnya itu bisa kita gantikan ya. Jadi pada konsep dasarnya pemanfaatan limbah ini di industri semen itu adalah untuk melihat pemanfaatan karena ada dua hal yang dilihat dari situ, yaitu upaya untuk ramah lingkungan karena limbah-limbah yang kita gunakan itu atau perusahaan industri semen yang menggunakan limbah itu pada dasarnya adalah untuk lebih kita peduli dengan limbah-limbah yang selama ini dibuang ke lingkungan. Maka sejauh ini yang dilakukan di industri semen, limbah-limbah itu dimanfaatkan untuk menjadi bahan bakar dan bahan baku semen ya. Terus untuk mempertimbangkan juga terkait dengan pengurangan ketergantungan dari bahan-bahan alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah itu menjadikan konsep manfaat atau nilai kemaslahatan yang saya tinjau di sini, karena memang dari penggunaan limbah ini secara konsep dasar itu untuk mengambil satu manfaat, karena sudah jelas bisa menggantikan bahan-bahan alam yang tidak dapat diperbaharui, juga bisa memberikan satu benefit ya, baik itu dalam benefit keuangan ataupun benefit terhadap lingkungan ya. Nah ini cuman di sini juga dalam latar belakang ini ada satu yang menjadi pemikiran saya terkait dengan permasalahan, yaitu ada isu terkait dengan pemanfaatan limbah ini, di mana limbah yang kita manfaatkan itu bisa berupa dari bahan-bahan yang sifatnya itu memiliki nilai yang tidak sejalan dengan aturan Islam ya. Artinya limbah yang kita manfaatkan itu berupa barang-barang yang sifatnya memiliki bahan-bahan yang haram ya. Artinya ada beberapa limbah yang digunakan oleh pabrik semen itu mempunyai unsur-unsur dasar yang sifatnya itu tidak dikatakan halal oleh syariah Islam ya, sesuai dengan salah satu ayat Al-Quran ya, innama yuridu, mungkin saya langsung ke artinya aja, yaitu artinya dengan bahwa minuman keras dan judi itu hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan. Artinya di sini bahwa jelas yang namanya minuman keras ataupun apapun barang-barang yang sifatnya haram itu sumber masalah ya. Saya juga ini mengambil karena
kekhawatiran pada saat material ini kita gunakan untuk yang niatnya untuk kemanfaatan, tapi justru menimbulkan satu kemudaratan. Itu yang menjadi latar belakang kenapa penelitian ini saya lakukan ya. Di mana untuk menjadi tahu bahwa sekelumit terkait dengan mekanisme pembuatan semen dari bahan limbah itu, ini juga menjadi prinsip yang harus saya sampaikan dan harus menjadi tahu oleh semuanya, karena ini yang menjadi sumber yang kita bisa berargumen nanti pada saat hasil akhir dari penelitian ini. Kita harus memahami bagaimana sih mekanisme dari pembuatan semen itu, di mana penggunaan limbah itu seperti apa. Jadi limbah itu dipergunakan di mesin semen dan dimasukkan ke dalam sistem operasi, di mana limbah-limbah ini sangat bermacam-macam dan kita tidak bisa identifikasi semuanya, dan banyak potensi-potensi dari bahan-bahan ini yang memang mengkhawatirkan dari sisi harum wujudnya ya untuk dipergunakan di pabrik semen. Ini akan kita tinjau. Nah, dari semua itu tentu permasalahannya yang bagi saya rumusan masalahnya itu adalah pertama, bagaimana mekanisme pemanfaatan limbah di industri semen yang sudah saya sampaikan, karena mekanisme ini sangat menentukan terhadap permasalahan pertanyaan yang ada di sini ya, karena tidak akan mungkin bisa menentukan jawaban kalau mekanisme pembuatan semen itu juga sendiri kita tidak pahami. Yang kedua adalah bagaimana analisa kemaslahatan penggunaan limbah di industri semen terhadap pendekatan normatif syariah ya, secara nanti mungkin bisa secara usul fikih istidlal qiyas ya, nanti itu menjadi momentum penting untuk memutuskan bahwa bahan-bahan tersebut itu boleh atau menghasilkan satu manfaat atau kemaslahatan yang baik atau tidak. Tujuan penelitian untuk tesis ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis nilai kemaslahatan, ya artinya saya di sini sebagai penulis ingin memahami dan ingin melihat atau menganalisis bahwa penggunaan dari material limbah ini di pabrik semen itu akan menjadi satu nilai maslahat atau tidak. Karena berkembang isu atau berkembang pemahaman di user atau di kami sebagai pembuat semen, karena yang kita pakai di industri semen itu limbah-limbahnya juga kita pertanyakan ya dari sisi kehalal atau keharumnya itu seperti apa. Karena nanti semen itu juga nanti akan dipakai oleh kita di rumah, menjadi bak mandi, berinteraksi dengan kehidupan kita. Nah, itu menjadi pertanyaan. Nilai manfaatnya ada, tapi terbuat dari sesuatu yang memiliki nilai halal harumnya itu sudah jelas atau tidak. Apakah dalam proses itu nanti akan menggugurkan alasan yang tadi sehingga menjadi produk semen atau tidak. Terus untuk mencoba melakukan analisa terhadap potensi-potensi yang bisa diperbaiki ya pada saat saya sudah mengetahui, sudah melakukan studi atau observasi, maka pada saat di situ masih ada satu kelemahan, maka setidaknya saya sebagai penulis bisa memberikan satu masukan supaya potensi-potensi kelemahan-kelemahan tersebut baik dari sisi harfiah umum atau secara syariat Islam itu bisa kita perbaiki. Kerangka berpikir untuk penelitian ini adalah pertama memahami mekanisme yang sudah tadi saya paparkan, yang kedua mengetahui jenis dan menggali informasi yang lebih detail ya terkait dengan limbah yang kita gunakan di industri semen. Seterusnya adalah melakukan exercise atau wawancara atau survei terkait dengan mindset pembuat atau pengguna semen nanti seperti apa pemikiran-pemikiran mereka. Yang terakhir adalah melakukan analisis atau menyimpulkan apa yang sudah dilakukan berdasarkan hasil penelitian. Terus metode penelitiannya yaitu dengan deskriptif, kualitatif ya, dengan deskriptif sesuai dengan Undang-Undang 2019. Terus dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian secara langsung ke lapangan, artinya saya melakukan survei langsung, wawancara langsung, sama mengambil data dari lapangan, dari perusahaan semen di Narogong, sehingga semua data itu menjadi dasar saya untuk memberikan satu kesimpulan atau analisis berdasarkan dari rumusan permasalahan yang tadi sudah saya sampaikan ya.
Terus lokasi tadi di perusahaan di PT Solusi Bangun Indonesia di Narogongklan di Bogor ya. Terus jenis sumber data adalah sumber-sumber data hasil wawancara dan hasil dari pengambilan analisis uji kandungan daripada limbah yang dipakai itu sendiri oleh kami di laboratorium. Sama kami langsung observasi ke lokasi di mana limbah tersebut dihasilkan. Hukum-hukum Islam terkait ini yang mendukung terhadap apa yang saya lakukan terhadap penelitian ataupun argumen-argumen terkait dengan pemusnahan limbah itu sesuai dengan firman Allah ya dalam surat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqakum waskuru billahi in kuntum iyyahu na'budun. Ya artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah ya. Di sini hal ini yang menjadi dasar saya, sebenarnya itu menjadi pemikiran saya juga bahwa memang sesuatu yang baik itu memang harus terbuat dari hal yang baik juga ya. Dan prinsip ini yang saya coba akan pakai pemikirannya untuk kasus-kasus penggunaan limbah di pabrik semen. Terus ada beberapa jenis haram dan haram yang sesuai dengan yang dari para ulama, yaitu al-mahrami dijatihi ya, sesuatu yang diharamkan oleh syariat karena esensinya yang mengandung kemudorotan. Terus al-muharram li ghairihi, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena kandungannya tapi karena faktor eksternal. Jadi yang dilarang itu ada karena sesuatu yang dalam bentuk kandungannya atau karena faktor eksternalnya. Ya, ini menjadi landasan pikiran saya atau dukungan pemahaman terkait dengan penggunaan limbah ini di industri semen ya. Literasi-literasi yang lain terkait penggunaan limbah ini ya, jadi sudah saya kutip beberapa dari Halimatus Sa'diyah ya, mengatakan dalam jurnalnya bahwa dalam daur ulang limbah itu juga merupakan satu proses kebaikan ya intinya, karena memang di situ intinya adalah kita peduli terhadap lingkungan, di mana kepedulian terhadap lingkungan itu merupakan satu nilai ibadah juga yang tentunya nilai kemaslahatan atau nilai manfaatnya juga itu baik ya. Dan tentunya juga harus didukung dengan proses sama tahapan-tahapan yang memang sesuai dengan aturan-aturan prosedur atau aturan-aturan secara syariah ya tentunya. Terus pendapat mazhab Hanafi berpendapat bahwa ini cukup menarik ya. Ada saya temukan juga bahwa terik matahari dapat mensucikan tanah yang terkena najis. Nah, itu juga menjadi satu pemikiran saya bahwa ini ada kaitannya dengan proses yang dilakukan di industri semen terkait dengan utilisasi limbah-limbah tersebut. Nah, baik Bapak semuanya, ini adalah pembahasan terkait dengan hasil penelitiannya, di mana saya sejak bulan Agustus itu di 2022 sudah mengumpulkan data yang terkait dengan penggunaan limbah ini, dan saya lakukan survei kepada responden yang ada di perusahaan dan ada di lingkungan sekitar, termasuk kepada retail bangunan yang lain terkait dengan semen ini, di mana di situ saya memberikan kuesioner ya terkait dengan apakah semen itu dikategorikan satu barang yang halal atau haram jika pada saat itu saya sampaikan kepada responden bahwa semen itu terbuat atau salah satu unsur pembuatnya itu berupa limbah yang sudah jelas bahwa barang itu merupakan barang yang haram. Contohnya minuman keras atau alkohol atau seluruh limbah-limbah yang terkontaminasi oleh barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh Islam untuk dikonsumsi atau berinteraksi dengan kehidupan kita, itu notabene dijadikan bahan pencampur semen yang pada akhirnya semen itu menjadi barang pakai kita seharian. Ya. Jadi rumah, jadi tempat mandi, menjadi sesuatu yang berinteraksi langsung, malah jadi tempat ibadah, malah jadi masjid. Itu
apakah itu tetap nilai keharamannya atau sudah tidak haram lagi, intinya seperti itu. Dari beberapa responden, ternyata dari 100 orang yang saya ambil datanya, yang saya tanya, di bulan Agustus itu 84 menyatakan halal, ada 5 yang menyatakan haram, ragu-ragu 11, dan sisanya tidak ada yang tidak menjawab. Cuman kuesioner ini disampaikan setelah saya memaparkan proses bahwa di pabrik semen itu seperti ini. Ya, jadi saya sampaikan dulu bahwa proses pembuatan limbah itu seperti ini loh, bahwa limbah itu dimasukkan ke dalam tanur. Dalam tanur itu dia akan dibakar pada suhu 900 sampai 1400 derajat. Setelah itu dia akan berubah wujud menjadi senyawa yang baru dan dia akan bercampur dengan senyawa yang lain untuk menjadi bahan semen. Itu yang menjadi inti. Setelah semuanya paham bahwa prosesnya seperti itu, dan juga itu merupakan kajian saya juga, dan banyak responden ternyata menyatakan bahwa produk semen itu meskipun awalnya itu limbah yang dipakai itu merupakan katakanlah minuman keras atau alkohol 100% misalkan ya, atau daging babi lah katakan, karena kita juga pernah memproses daging babi di sana bertonton, itu dikatakan oleh responden itu tidak bermasalah dan tetap halal karena sudah dalam proses tertentu yang membuat barang itu berubah wujud menjadi sesuatu yang baru dan dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi. Yang kedua, saya juga observasi ke lokasi penghasil limbahnya sendiri, dan di sana saya melakukan uji analisis karakteristik untuk limbah-limbah yang dipakai, di mana memang terbukti dari hampir 200 lebih ya limbah yang kita pabrik semen itu pakai, ternyata beberapa itu confirm bahwa memang termasuk kategori dari sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh Islam untuk dipakai atau dikonsumsi ya. Gitu. Jadi ada yang berbahan dasar alkohol, ada yang berbahan dasar minyak hewan yang dilarang atau diharamkan, atau yang berbahan dasar juga minuman keras, itu terbukti ya sesuai dengan apa yang saya teliti di sumber limbahnya. Nah, berdasarkan dari semua itu, dari berbagai pemikiran diselaraskan dengan responden-responden yang ada dan dengan teori-teori tadi yang dipakai, maka dalam penelitian tesis ini saya memberi kesimpulan, dan tentunya juga ini mungkin masih dikatakan lemah atau masih bisa ditingkatkan lagi secara kedalaman untuk memberikan satu justifikasi bahwa berdasarkan dari rumusan masalah yang pertama tentang penelitian ini memiliki tujuan utama sebagai yaitu bagaimana mekanisme pemanfaatan limbah, karena ini sangat mendukung dan saya sudah memahami bahwa limbah tersebut memang diproses secara termal dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga dapat dipahami bahwa sifat haram atau meragukan dari limbah tersebut menjadi hilang sesuai dengan tinjauan fakta tadi, contohnya ke mazhab Hanafi ya, apalagi di situ dikatakan dengan suhu sinar matahari, tapi di sini suhu yang dipakai itu udah sangat lebih tinggi ya, 900 sampai 1400. Jadi nilai keharamannya itu sudah berubah. Terus yang kedua adalah bagaimana analisa kemaslahatan penggunaan limbah di industri semen terhadap pendekatan normatif syariah Islam ya. Jadi dari data ini, dari argumen tadi, saya menyatakan atau dari responden-responden yang sudah dilakukan survei itu bahwa sifat najis atau haram dari benda yang dipakai, terutama di sini menghasilkan satu produk semen, maka nilai kemaslahatannya atau nilai manfaatnya dari pemanfaatan limbah ini bisa dikatakan masih terjamin ya. Kenapa disebut maslahat? Karena memang bukan hanya bermanfaat, tapi kemaslahatan itu merupakan satu manfaat dalam hal kebaikan atau memiliki konsep syariah atau kebaikan secara syariah ya. Jadi bukan hanya manfaat bisa jadi tapi tidak baik, tapi kalau maslahat itu adalah kemanfaatan yang menghasilkan satu kebaikan.
Begitu Bapak semuanya yang saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Baru sekelumit ya penelitian ini, tapi mudah-mudahan ini menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya. Tapi kalau saya lihat ke semua literatur atau web atau berselancar di internet ya, memang belum ada nih yang meneliti ini. Belum ada yang meneliti konsep penggunaan limbah dari sesuatu yang kita ragu atau haram menjadi sesuatu yang baru. Itu belum ada penelitiannya yang ada. Saya harapkan ini menjadi tolok starting awal ya untuk penelitian selanjutnya yang ini sangat menarik terutama bagi kita. Terutama kita sebagai pemikir-pemikir Islam, justru tugas kita inilah untuk memberikan pemahaman itu, untuk meyakinkan bahwa itu baik atau benar, atau maslahat atau tidak maslahat. Begitu, terima kasih. Mohon masukannya kepada Bapak dosen semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.